Sekarang saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai fill. Jadi, fill itu merupakan area bagian dalam pada text frame. Mengerti tentang pernyataan ini? Jadi, fill itu merupakan area bagian dalam pada text frame. Untuk mengisi fill dengan warna, color palette dan swatches palette. Jadi kalau misalnya kita mau mengaktifkan fill yang ada di dalam ini, kita bisa memanfaatkan swatches palette. Swatches palette itu caranya itu seperti ini. Cara mengisi fill itu adalah sebagai berikut. Diperhatikan. Pertama, aktifkan box text dengan panah yang warna hitam. Sudah belum? Sudah belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Ini yang di sini. Ini sudah dulu aja. Ini saya kasih catatan dulu. Ini yang harus kalian lakukan. Bentar. Pokoknya harus ini ya. Ini yang harus kalian lakukan. Yang berikutnya ya. Aktifkan box text dengan panah yang warna hitam. Sampai di sini sudah? Sudah. Kemudian pilih menu window. Tampilkan swatches palette. Dengan mengakses menu window, ada swatches tidak di situ. Color swatches. Window color swatches ada tidak? Color ya, color. Ada? Ada, Pak. Swatches ada tidak? Ada. Window color swatches sudah? Sudah. Sudah. Kemudian yang berikutnya nih coba perhatikan. Ini sengaja nih saya detailkan aja lah biar lebih jelas. Ini sudah ya, sampai sini sudah ya. Sekarang yang nomor 4. Yang nomor 4 itu apa? Coba dibaca. Pastikan indikator fill ada di depan. Untuk memindahkan indikator fill dan stroke, tekan tombol X pada keyboard secara berulang-ulang untuk memastikan posisi fill di depan. Nah, gitu. Jadi ini yang dimaksud dengan indikator fill itu ini nih, yang warna hijau nih. Coba ditekan tombol XX, pindah-pindah nggak yang ini? Coba tekan tombol XX, pindah-pindah nggak? Yang ini loh, yang ini. X, pindah-pindah nggak? Yang mana, Pak? Kurang terlihat. Yang ini, iya, Pak. Yang ini? Oh, yang itu, sebentar. Yang di bawah tulisan swatches itu kan ada kotak tuh. Pindah-pindah nggak? Iya, Pak, pindah-pindah. Kalau ditekan tombol X, pindah-pindah nggak? Pindah-pindah. Nah, pastikan posisi fill-nya itu di depan nih. Paham? Paham, Pak. Nah, terus kemudian pastikan indikator fill atau box fill ada di depan. Atau box fill ya, fill itu ada di depan. Untuk memindahkan indikator fill dan stroke itu tekan tombol X ya, sudah ya, ini berarti sudah paham ya. Pilih warna yang dibutuhkan pada daftar warna, coba pilih warna yang dibutuhkan, seperti ini, klik, bisa nggak, sudah bisa mengisi belum? Seperti yang di depan. Sudah? Oh. Sudah mengerti? Sudah, Pak. Sudah mengerti. Catatannya ini membantu tidak? Apa yang saya nggak bisa pindah-pindah, Pak? Kenapa ya? Coba tekan tombol X, coba X, X-nya ditekan terus, harusnya sih bisa. Iya, nggak bisa, Pak. Ya berarti diklik aja di sini, klik sama. Dengan cara diklik aja bisa. Nggak bisa, soalnya ini malah garis merah gitu tengahnya. Apa? Garis merah tengahnya. Iya nggak apa-apa, memang garis merah tengahnya nggak apa-apa. Terus pilih warna. Pilih warna di sini supaya berwarna boxnya. Iya, udah. Bisa? Bisa. Bisa. Pilih ini. Jadi ikuti langkah yang ada di sini ya, stepnya ya. Paham sampai di sini? Paham? Paham, Pak. Paham. Oke, kalau sudah paham, sekarang coba perhatikan.
fill itu bisa diatur intensitasnya dengan menggunakan tint. Jadi kalau misalnya merasa ini lebih kuat gitu ya, tintnya itu bisa kita turunkan intensitasnya supaya dia warnanya lebih muda. Bisa nggak tintnya? Ada tint nggak di situ? Ada tint tidak? Ada, Pak. Jadi fill itu bisa diatur intensitasnya dengan menggunakan tint. Hal ini tuh biasanya itu dilakukan jika dalam box teks itu terdapat teks ya. Jadi kalau misalnya kita menemui dalam box teks itu ada teks, itu biasanya intensitas warnanya itu lebih muda. Nilai tint dalam desain itu biasanya kalau untuk background itu nilainya 15% ya. Jadi kita isi tintnya itu di sini 15. Paham tidak sampai di sini? Paham, Pak. 15. Jadi isi tintnya itu 15. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Paham ya. Jadi itu proses bagaimana caranya kita mengisi tint ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah pada text frame atau pada text frame ini ya. Ini kan pada text frame ya. Saya duplikat. Kalau duplikat itu dipindahkan sambil tekan tombol Alt ya. Dipindahkan sambil tekan tombol Alt. Dipindahkan sambil tekan tombol Alt. Jadi pada text frame kita itu harus menghindari menggunakan transparansi ya. Jadi pada text frame itu kita harus menghindari menggunakan transparansi. Pada text frame itu kita harus menghindari transparansi ya. Ya, pada text frame itu kita harus menghindari transparansi ya atau opacity, karena bisa menyebabkan teks yang ada di dalam text frame itu akan ikut transparan. Contohnya itu seperti ini nih. Jadi kalian perhatikan nih, untuk membuat transparansi itu kita menggunakan efek palet dengan pengaturan opacity yang terdapat di menu window efek. Jadi seperti ini ya, window kemudian ada efek di sini. Ini kan ada transparansi nih, kita kurangi aja seperti ini. Paham tidak? Jelas? Ini transparansi nih, opacity nih. Jadi ini tidak boleh nih menggunakan seperti ini. Jadi pada text frame itu kita harus menghindari menggunakan transparansi atau opacity karena bisa menyebabkan teksnya itu yang ada dalam text frame itu akan ikut transparan. Nah, untuk membuat transparansi itu kita bisa menggunakan efek palet dengan pengaturan opacity yang terdapat pada menu window efek nih. Seperti ini. Ini nggak boleh nih seperti ini. Karena teksnya itu nanti jadi ikut transparan. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Paham. Paham, Pak. Kalau sudah paham, sekarang yang berikutnya, yang berikutnya ya. Yang berikutnya itu adalah stroke. Jadi properti yang berikutnya itu adalah stroke. Stroke itu adalah bagian garis pada text frame. Jadi stroke itu adalah bagian garis pada text frame. Perangkat yang dipergunakan untuk mengatur garis itu adalah stroke palette. Jadi perangkat yang dipergunakan untuk mengatur garis itu adalah stroke palette. Perangkat ini itu juga ada di aplikasi Adobe Illustrator. Jadi perangkat ini itu juga ada di aplikasi Adobe Illustrator. Ya, perangkat ini itu juga ada di aplikasi Adobe Illustrator. Jadi stroke itu adalah bagian dari garis pada text frame ya. Perangkat ini itu dipergunakan untuk mengatur garis atau stroke palette. Jadi
Perangkat yang dipergunakan untuk mengatur garis itu adalah stroke palette. Caranya mengaksesnya itu seperti ini ya. Untuk menampilkan stroke palette, akses menu window stroke seperti ini. Window stroke. Sudah menemukan ini? Window stroke sudah? Bentuknya seperti ini udah belum? Sudah, Pak. Sudah. Jadi kalau misalnya belum, tolong kasih tahu ya. Ini sudah belum? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Ini sudah ya berarti ya. Jika tampilannya tidak sama dengan yang ada di sini, berarti kita harus klik pada garis yang ada di sini nih. Garis yang ada di pojok itu diklik hingga muncul. Ini kan ada hide option. Nah, kalau bentuknya seperti ini, diklik aja di sini, klik, pilih show option supaya muncul semuanya. Supaya muncul semuanya. Itu fungsi dari apa namanya show option ya, show option. Oke, sudah. Sekarang yang berikutnya, hal-hal yang diatur dalam stroke palette. Jadi hal-hal yang diatur dalam stroke palette ya. Kita masuk ke hal-hal yang diatur dalam stroke palette. Yang pertama itu ada ketebalan garis. Jadi kita bisa ngatur ketebalan garisnya. Sudah bisa cara mengatur ketebalan garis? Yang diatur dalam stroke palette. Sudah bisa. Oke, bagus. Sekarang yang berikutnya, coba warna garisnya itu diganti-ganti. Bisa nggak mengganti-ganti warna garis? Jadi kalau mengganti warna garis itu dengan menggunakan swatches. Jadi ganti warna garis ya, caranya itu seperti ini. Cara mengganti warna garis adalah aktifkan garis dengan selection tool. Tampilkan swatches palette, sudah kan? Pastikan box garis pada swatches palette di depan. Kemudian pilih warna yang terdapat pada swatches palette. Iya. Dipastikan di depan. Kalian pilih warna-warnanya. Bisa nggak bisa mengganti warna seperti ini? Tidak. Siapa yang belum? Bisa belum, Pak? Oke, coba posisi garisnya diletakkan di depan nih, yang ini nih. Sudah ketemu belum? Pak, minta tolong ulang yang bikin garisnya, Pak. Tadi pas diminta kan buka ya. Keluarnya tuh bukan yang mana? Yang poin ke berapa? Poin ke berapa? Poin ke Yang baca aja yang mana? yang stroke palette. Cara menampilkan stroke palette. Yang membuat garisnya itu, Pak. Membuat garisnya. Ini di sini ditebalkan nih, ketebalan garisnya nih diklik. Ini kan ada weight, weight-nya itu diisi seperti ini, weight-nya. Bisa? Pak, diminta kok ininya bukan stroke color ya, tapi stroke gradient gitu. Coba pilih di share screen di saya. Coba kirimkan ke saya coba. Ini Pak di gambarnya. Coba sebentar. Gimana? Ini. Nah itu stroke, betul itu stroke. Yang diisi ketebalannya itu weight-nya. Gradiennya nggak usah. Oh, berarti ini nggak masalah ya Pak? Kalau nggak masalah. Kan weight-nya aja diklik weight-nya, coba ketebalannya. Pilih ketebalannya misalnya 10 poin gitu, ganti. Jadi tebal nggak? Diaktifkan dulu. Diaktifkan. Text frame-nya itu diaktifkan dulu. Oh, udah Pak. Bisa? Bisa. Tebal nggak? Tebal Pak, ini. Ya, ini betul. berarti masalah ya Pak? Kalau ya yang nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Oke Pak.
Sudah ya? Sudah sampai di sini paham? Paham, Pak. Paham Pak. ya. Jadi paham ya. Saya Ya. yang itu Pak, yang setelah tadi garisnya tebal itu, ada lagi yang pilih warna itu loh Pak. Oh, Setelah, masih belum paham. iya, Caranya itu seperti ini. Untuk memberikan warna garis, ya, iya, untuk memberikan warna garis ya, warna garis pada text frame, dengan memanfaatkan color palette maupun swatches palette. Sampai di sini mengerti? ini Pak. Cara menggantinya itu seperti ini nih. Cara mengganti warna garis. Pertama, aktifkan garis dengan selection tool atau panah yang warna hitam. Sudah belum? Sudah? Atau panah yang warna hitam. Sudah? Iya, sudah. Kemudian tampilkan swatches palette. Ada nggak? Tampilkan swatches palette. Ada nggak? Adanya di sini swatches aja, yang itu aja. Iya, Tapi nggak ada swatches. nama paletnya. Iya kan, itu namanya palette itu memang. Oh iya. Swatches. Palette itu namanya perangkatnya. Swatches palette, betul. Sudah? Sudah? Sudah. Pastikan box garis di depan, coba pilih warna pada itu. Pada list warna. Berubah-berubah nggak warnanya? Sebentar Pak. Warna garisnya berubah-berubah nggak? Diklik pada warna garisnya berubah-berubah tidak? Iya, sudah berubah Pak. Warna garisnya berubah-berubah? Iya. Nah, itu cara mewarnai itu. Ya Pak, sudah Pak. Terima Paham? kasih. Paham. Paham ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah cap ya. Yang berikutnya itu adalah cap. Tapi ini kayaknya itu tidak akan saya jelaskan detail untuk ini karena nanti malah takutnya kalian bingung. Jadi nanti ini akan saya jelaskan. Ini akan saya jelaskan itu di pertemuan berikutnya. Tolong diingatkan ini ya. Jadi takutnya itu takut bingung aja. Paham? Jadi ini tidak saya jelaskan dulu. Mau saya jelaskan juga? Mau saya jelaskan aja? Saya jelaskan aja tapi tidak perlu dipraktekkan ya. Iya. Ya. Yang paling penting itu adalah ini nih. Yang paling penting itu adalah ini. Jadi tidak perlu dijelaskan. Tidak perlu dipraktekkan. Coba perhatikan. Kita mulai dari cap ya. Cap, yang dimaksud dengan cap itu yang mana sih? Ini cap namanya. Cap. Jadi kalau misalnya kita membuat garis, garisnya itu ada 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Kemudian saya pertebal. Nah, yang dimaksud dengan cap itu ada 3 macam. Yang pertama itu adalah butt cap, ini, yang ini, butt cap. Kemudian yang ini itu ada tombol yang tengah ini adalah round cap. Jadi bentuknya berubah nggak, Kak? Ujungnya? Ujungnya beda nggak? Berubah Pak. Beda, itu namanya round cap. Tidak usah dipraktekkan ya. Terus kemudian yang berikutnya itu ada projecting cap. Jadi kalau projecting cap itu seperti ini. Projecting cap itu seperti ini. Ya. Butt cap, round cap, projecting cap. Kemudian setelah itu ada namanya meter limit. Meter limit ya, meter limit. Jadi meter limit itu adalah sudut ukuran sudut ketika kita menggunakan meter join. Jadi meter limit itu adalah sudut ketika kita menggunakan meter join. Jadi kalau misalnya kita buat sudut runcing seperti ini, kemudian kita pertebal, kadang-kadang sudutnya itu tidak lancip nih. Ini kan sudutnya tidak lancip ya, tumpul ya. Tumpul nggak sudutnya? Sudutnya tumpul tidak? Pak. Nah, kalau misalnya sudutnya ingin tidak tumpul, berarti meter limitnya itu ditambah angkanya. Sampai sudutnya lancip. Beda nggak tuh? Kalau yang tadi kan nilainya 4. Beda. Ini kan nilainya 4 ya tadi ya, 4. Yang ini nilainya 10. Jadi runcing dia. Itu meter limit ya. Kemudian yang
berikutnya itu adalah selain meter limit itu ada join. Fungsi join itu tadi ya, ada meter join, kemudian ada round ya, ada round. Ini meter limit, ini round, ini bevel. Jadi ini misalnya sini ya, round. Bentuk sudutnya apa? Bevel. Sudah bisa lihat perbedaannya tidak? Bisa, Pak. Bisa ya. Bisa sampai sini? Bisa ya? Pak. Bisa, Pak. Bisa. Itu fungsi dari perangkat-perangkat itu. Kemudian yang berikutnya itu adalah tipe garis. Kita masuk ke tipe garis. Jadi tipe garis itu di InDesign itu juga macam-macam. Kalau misalnya kita aplikasikan pada box text gitu ya. Oh, di sini ada dash gitu kan. Oh, di sini ada left line. Oh, di sini ada dot gitu ya. Jadi ini tipe-tipe yang bisa diterapkan pada frame. Jelas sampai di sini? Jelas, Pak. Jelas. Ini tipe garis. Tipe garis sudah. Terus kemudian start dan end. Nah, saya akan jelaskan tentang start dan end. Ketika kita membuat pet bentuknya pet terbuka, saya mau tanya ke kalian, coba. Ini pet tertutup apa pet terbuka? Ini tertutup atau terbuka? Ini. Tertutup. Bidang tertutup apa terbuka? Terbuka. Terbuka. Terbuka ya? Nah, itu namanya tertutup. Kalau terbuka itu seperti ini nih. Nah, ngerti? Ini tertutup, ini terbuka. Ngerti ya? Ngerti, Pak. Ngerti ya? Jadi ini tertutup, ini terbuka, ini tertutup. Jadi start dan end itu berlaku pada garis atau objek yang terbuka, yang memiliki awal dan akhir. Ini kan memiliki awal dan akhir. Kalau ini kan tidak memiliki awal dan akhir. Jadi awal dan akhirnya itu bisa kita isi dengan berbagai macam model misalnya. Oh, mulainya kita isi dengan square. Ujungnya itu ada square. Oh, ujung end-nya itu menggunakan triangle. Ngerti ya? Ngerti, Pak. Ngerti, Pak. Ngerti. Jadi start dan end itu fungsinya itu seperti itu. Nah, fungsi dari skala itu adalah untuk mengatur besar kecilnya. Jadi kita turunkan ini jadi kecil. Ini fungsi dari skala. Oh, saya kepengen ini lebih besar. Ya, ingin lebih besar. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Paham ya? Itu fungsi dari arrow ya, start dan end. Fungsi dari skalanya itu adalah untuk mengatur besar kecilnya ya. Jadi ini skalanya itu untuk mengatur besar kecilnya arrow, besar kecilnya start end. Kemudian yang berikutnya itu ada tombol align. Jadi ini ada tombol align. Selain itu ada tombol align. Posisinya itu bisa kita agak jauh, dekat, jauh, dekat, ujung, dekat, ujung, dekat. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham. Kemudian yang berikutnya itu adalah gap color. Gap color untuk mengisi warna gap pada tipe garis yang berbentuk dash. Jadi kalau misalnya ini kan bentuknya itu adalah dash seperti ini ya. Kita gunakan dash saja, dash. Ini kan bentuknya dash. Warna dashnya apa? Warna dashnya apa? Warnanya apa dashnya? Biru ya. Warna dashnya kan apa warnanya di situ? Biru ya? Biru, Pak. Biru. Iya, Pak. Nah, gap color itu mengisi yang warna kosong. Jadi kita isi dengan misalnya warna kuning.
Nah, jadi bentuknya itu seperti itu tuh. Itu fungsi dari gap color. Jadi ini tuh fungsi dari gap color itu seperti itu. Oh, ini saya ganti warna hijau, jadi warna hijau. Oh, di sini saya ganti warna biru tua. Oh, jadi selang-seling seperti itu. Paham sampai di sini? Paham. Ya. Pak, di bagian skala sama aligan itu ngerti, paham, sama gap color juga paham. Tapi di bagian sini Pak, di bagian start dan end itu kenapa nggak muncul ya Pak objeknya? Objeknya, Kira-kira apa ya Pak? kamu bikinnya pet terbuka atau pet tertutup? Nah, itunya Pak yang belum. Nah, ini bikinnya pakai garis ini nih. Pakai garis aja, ditarik seperti ini, bisa nggak? Oh, pakai garis ini. Pakai garis ini aja, coba. Pakai Bisa, garis Pak. ini kan terbuka kan? Diperbesar, coba diisi start dan end-nya. Muncul nggak? Udah Pak, udah. Paham ya? Oke, lanjut Pak. Paham. Lanjut ya. Nah, kemudian yang berikutnya itu kan di situ ada namanya gap tin ya. Gap tin itu berfungsi untuk mengatur